Pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin rasa ketakwaan kita lebih dengan Allah, semakin bagus akhlak kita, budi pekerti kita dengan manusia. Banyak orang yang mengatakan dia bagus dengan Allah, tetapi dengan manusia tidak bagus, maka belum dikatakan orang yang bertakwa. Oleh karena itu, orang yang bertakwa adalah yang sesungguhnya orang baik dengan Allah, baik dengan manusia. Itulah dikatakan orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tanggal 16 Februari tahun 2022 kemarin, Bapak Direktur kita Rumah Sakit Zainal Abidin mengeluarkan surat edaran bahwa gerakan salat berjamaah di masjid kita jadi anjuran bagi seluruh aparatur negara atau peserta pendidik untuk peserta didik untuk melakukan salat berjamaah di rumah sakit kita Zainal Abidin. Salat jamaah adalah perintah Allah. Salat jamaah adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43 Allah mengatakan bahwa wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah mengatakan, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, sujudlah kalian bersama orang-orang yang sujud. Maka para ulama menafsirkan bahwa sujudlah kamu bersama orang-orang yang sujud adalah salatlah kamu bersama orang-orang yang salat. Berarti salat berjamaah. Salat berjamaah adalah perintah Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran dalam hadis sahihnya tentang salat dan keutamaan salat berjamaah. Salatul jama'ati afdalu min salati fadhi bi 27 darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salat berjamaah lebih baik, lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan salat sendirian bi 27 darajat, 20 derajat, 27 derajat. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 20 derajat itu pahala sangat besar. Para ulama menafsirkan hadis Rasulullah ini. Juga dalam Imam Muslim disebutkan bahwa antara satu derajat dengan derajat yang lain itu jauhnya 500 tahun. 27 derajat antara satu derajat satu dengan kedua, antara 2 dengan 3, 3 dengan dan 26 dengan 27 itu jauhnya antara satu dengan satu 500 tahun jauhnya. Begitu dahsyatnya, agungnya pahala diberikan oleh Allah, yaitu pahala salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala jamaah yang lebih agung adalah salat Isya atau salat subuh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
man shalla isya'a bil fil jama'atin faka'annama shalla nisful lail. Barang siapa yang salat berjamaah isya seolah-olah dia melakukan ibadah salat selama setengah malam, dia melakukan ibadah salat. Man shalla subha fil jama'atin faka'annama shalla lailah kullah. Dan barang siapa yang salat berjamaah subuh, maka seolah-olah dia sudah melakukan ibadah salat sepanjang malam. Begitu dahsyatnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat agung bagi orang yang melakukan salat jamaah. Maka para sahabat dahulu masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua aib yang sangat ditakuti oleh para sahabat. Yang pertama adalah aib yang pertama, orang yang lari dari peperangan. Yang kedua, aib orang yang masbu' fil jamaah, telat dalam salat berjamaah. Bukan tidak salat berjamaah, akan tetapi terlambat dalam melakukan salat berjamaah. Itu aib para sahabat dulu. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika dia terlambat mau ruku imamnya, maka dia langsung takbiratul ihram di pintu masjid. Di pintu masjid dia takbiratul ihram, kemudian melangkah satu-satu untuk bergabung dengan safnya jamaah. Setelah itu Rasulullah melarang, bukan demikian, dilarang oleh Rasulullah, jangan seperti itu. Maka Abdullah bin Mas'ud itu setelah itu tidak pernah lagi melakukan kesalahan, yaitu terlambat dalam melakukan salat berjamaah. Seperti ada sahabat Rasul Abdullah Ummi Maktum. Beliau itu dalam keadaan buta. Perjalanan antara rumahnya dengan masjid itu ada binatang buas. Akan tetapi ketika dia mendengar azan, langsung dia bergerak untuk menuju ke masjid, walaupun dia dalam keadaan buta. Maka Rasulullah mengatakan bahwa lau ya'lamuna fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan. Seandainya umatku mengetahui kelebihan pahala besar yang agung ini pada salat subuhnya, yaitu salat berjamaah, salat isya, dia akan datang walaupun dalam keadaan merangkak, walaupun dalam keadaan buta, walaupun badai, walaupun hujan, langsung dia berangkat untuk menuju salat berjamaah. Maka para sahabat dahulu seperti Abdullah Ummi Maktum ini dipapah oleh orang untuk salat berjamaah karena dia dalam keadaan buta. Kemudian juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sya'ban. Sya'ban tersebut jauh dari rumah ke masjid 3 jam perjalanan jalan kaki, dan tidak pernah meninggalkan satu kali pun salat subuh berjamaah. 3 jam perjalanan jalan kaki menuju ke masjid, tidak pernah libur, tidak pernah ditinggalkan salat berjamaah. Akhirnya Sya'ban ini meninggal dunia, baru dia tidak datang lagi ke masjid. Berbeda dengan kita tidak pernah salat. Semasa hidup kita tidak pernah salat di masjid. Kapan? Ketika meninggal baru kita datang ke masjid, ketika disalatkan oleh orang lain. Tetapi para sahabat dulu tidak pernah meninggalkan masjid
kecuali meninggal dunia. Maka didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menanyakan kepada istrinya Sya'ban. Maka istri Sya'ban menjawab, Sya'ban sudah meninggal dunia. Tetapi ada yang aneh ketika itu. Dia berteriak. Salah satu teriaknya adalah, waduh, kenapa tidak lebih jauh? Waduh, kenapa tidak lebih jauh? Maka disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perjalanan Sya'ban menuju ke masjid yang 3 jam dalam perjalanan kaki dinampakkan pahala-pahala besar yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menyesal kenapa tidak lebih jauh lagi perjalanan saya. Masya Allah, tabarakallah. Masyarul muslimin, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melakukan salat berjamaah. Sebagaimana ada Abu Durrahman bin Auf, sahabat Rasul, terlambat datang ketika subuh karena dia sibuk dengan barang dagangannya. Terlambat takbiratul ihram, tidak bisa mengikuti Rasulullah ketika di Madinah ketika itu. Habis salam dia menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, aku terlambat, tidak sempat mengikuti takbiratul ihram bersamamu. Sekarang engkau menjadi saksi, akan saya sedekahkan unta. Dia membawa 400 unta, yang di atas unta itu barang dagangannya banyak sekali. Engkau menjadi saksi ya Rasulullah, akan aku sumbangkan 400 unta untuk menggantikan pahala takbiratul ihram yang saya tinggalkan tadi. Apakah itu terbayar ya Rasulullah? Tersenyum ya Rasulullah. Tidak wahai Abdurrahman bin Auf, belum terbayar walaupun kamu sumbang 400 unta. Kalau begitu ya Rasulullah, engkau yang menjadi saksi ya Rasulullah, akan aku sumbangkan ke penduduk Madinah barang daganganku semuanya ya Rasulullah. Apakah dengan itu sudah bisa menggantikan pahala takbiratul ihram yang saya tinggalkan tadi ya Rasulullah? Belum wahai Abdurrahman bin Auf. Begitu dahsyatnya pahala takbiratul ihram bersama imam saja tidak bisa digantikan dengan uang, tidak bisa digantikan dengan sedekah. Masya Allah, tabarakallah, besar sekali pahala. Maka dalam hadis-hadis seperti hadis Muslim disebutkan bahwa satu langkah menuju salat berjamaah dihitung pahalanya 10, menghapuskan 10 kejahatan, kesalahan kita. Satu langkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kekuatan oleh Allah mampu menjalankan sunnah Rasul yang paling agung ini, yaitu salat berjamaah. Jangan kita tertipu. Maksudnya begini, banyak orang yang beramal dengan nafsunya tetapi bukan dengan ilmu. Apa contohnya? Orang salat tarawih sampai 20 rakaat, dia mampu salat berjamaah di masjid, tetapi subuhnya dia tinggalkan. Sebenarnya salat sunat subuh saja tidak ada bandingannya dengan 20 rakaat salat tarawih. Salat sunnah subuh sebelum fajar, sebelum subuh, tidak ada bandingannya dengan salat tarawih 8 rakaat, 20 rakaat, 36 rakaat. Tidak ada bandingan. Masih besar pahala salat sunnah sebelum subuh dibandingkan dengan salat tarawih. Apalagi salat wajibnya, salat subuhnya. Maka banyak orang yang tertipu. Kita lihat di masyarakat, salat tarawihnya rajin sekali, akan tetapi salat subuhnya di rumah ini sangat rugi. Ini karena dia beribadah dengan hawa nafsu, tidak dengan ilmu. Ini saja yang dapat saya sampaikan.
mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح علينا يا الله أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.